Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 18 Oktober 2021. Menjawab tugas pengutusan dari Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 10 sampai dengan 17b dan Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, akhir-akhir ini saudara, di masa saat ini banyak sekali orang mencari akan kebenaran. Di seluruh penjuru dunia mereka mencari dan mengejar akan kebenaran itu saudara. Namun tidak sedikit yang mendapatkannya, karena tidak ada yang mau atau berani untuk menunjukkan kebenaran itu. Tak sedikit kita melihat saudara, di luar sana saudara-saudara kita mengalami stres ataupun depresi. Mereka kehilangan pegangan hidup, merasa hidup tidak ada harapan. Siapa yang mau mempedulikan mereka ini saudara? Apakah ada kepedulian dari kita akan persoalan ini? Bagaimana reaksi kita menghadapi semuanya ini? Injil hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, yang kita renungkan bertepatan dengan pesta Santo Lukas penulis Injil. Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lukas 10 ayat 2. Saudara-saudara yang terkasih, melihat akan hak di atas saudara, di mana orang banyak mencari akan kebenaran, terlihat begitu banyak yang mengalami stres, depresi karena berbagai persoalan hidup, sehingga mereka tak ada harapan lagi saudara. Yesus Kristus Tuhan kita mengutus para muridnya, juga kita sekalian yang telah diberkati ini saudara, kita diutus oleh Tuhan. Kata Yesus kepada kita semua, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lukas 10 ayat 3. Nah, apa respon kita akan perutusan yang telah diberikan Yesus kepada kita ini saudara? Dunia yang semakin keras menuntut kita untuk selalu waspada. Tetapi disitulah saudara-saudara, Yesus Tuhan mengutus kita. Kita diutus di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kekerasan. Yesus mau saudara, kita masuk ke dalamnya untuk menjadi cahaya, menerangi kegelapan. Biar terang yang ada pada kita dapat menerangi dunia ini. Dan dunia bisa melihat kebenaran Tuhan Yesus melalui pancaran sinar yang timbul dari dalam diri kita. Kita diminta saudara-saudara untuk menjadi garam yang menggarami dunia yang sedang mengalami kekacauan. Kita diharapkan dapat berbaur dengan dunia sekitar, agar dapat memberi cita rasa, sehingga sekitar kita merasakan saudara damai sejahtera yang hanya datang dari Tuhan Yesus melalui diri kita. Saudara-saudara terkasih, sebagai umat beriman Kristiani, panggilan dan perutusan kita di dunia ini adalah untuk memberikan kesaksian tentang pengalaman kita akan Yesus Kristus yang terwujud di dalam hidup dan pekerjaan-pekerjaan kita. Pertama-tama saudara, kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah, di mana suatu keadaan yang penuh kasih, damai, dan sukacita penuh. Seperti Santo Lukas yang kita rayakan pestanya hari ini saudara, di mana pribadinya saudara penuh kasih sebagai seorang tabib. Dia selalu bekerja melayani sesama dengan penuh kasih. Demikianlah pula kita saudara, diharapkan dalam perutusan ini dapat melayani dengan penuh kasih
kasih terhadap sesama tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan saudara. Dan juga tentunya saudara-saudara terkasih, kita dapat menciptakan kedamaian di mana kita diutus, tempat kita bekerja, tempat kita berdiam sebagai bagian masyarakat, terutama di dalam keluarga kita, saudara. Renungan hari ini, saudara-saudaraku, mau mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, sesungguhnya kita diutus untuk melayani semua orang, untuk mewartakan akan kebenaran Tuhan Yesus. Kita diutus untuk dapat menciptakan kedamaian di sekitar kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau saudara memiliki sikap kasih seperti Santo Lukas pengarang Injil yang kita pestakan hari ini. Semoga apa yang menjadi halangan kita dalam menjawab tugas panggilan yang datang dari Tuhan itu tidak lagi menghalangi kita dalam menjawab ya kepada Tuhan. Ingat saudara-saudara yang terkasih, dan percayalah, walaupun kita adalah kelompok-kelompok minoritas di lingkungan masyarakat kita, asalkan kita memiliki keyakinan teguh akan Tuhan yang setia mendampingi perjalanan hidup kita, kita adalah sebuah kesaksian yang mendatangkan buah-buah baik bagi semua orang. Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam setiap perutusan, di mana saja kita diutus. Tuhan Yesus selalu mendampingi perjalanan hidup kita. Maka saudara-saudaraku terkasih, terimalah perutusan yang telah Dia berikan, dan mintalah urapan baru setiap hari, setiap saat, sehingga kita dimampukan untuk menjalani perutusan ini. Tuhan Yesus, saya siap Engkau utus kemana saja. Beri kekuatan dan kemampuan agar saya mampu menjalani perutusan ini di dalam pimpinan dan bimbingan kuasa Roh Kudus yang selalu bersama Dikau kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Alehim.